Ini sebenarnya lebih ke arah dia mengakui kesalahannya semua nggak sih? Ternyata dia tuh baru sadar hal ini setelah dia mendapatkan surat pemecatannya. Ternyata nggak boleh pakai akun lama. Jadi kan memang kayak ada misinformasi aja gitu antara staff sama talentnya. Menurut aku sih ini berlebihan, kan dia pakai akun alternya. Seharusnya itu di luar kuasa Niji Sanji. Soalnya ini kan akun pribadi kan, masa iya dikontrol banget? Kan pasti Zion Lanja tuh ngasih akun lamanya sebagai portofolio, dari situ kan mereka bisa nilai harusnya. Apakah Zion Lanja selama ini benar? Halo para tetangga. Ya, karena kemarin banyak banget yang mengatakan Zion Lanja was right. Jadi hari ini aku mau coba membandingkan ya surat pemecatan Niji Sanji IN terhadap Zion Lanja yang terdiri dari 12 poin. Di mana melalui alternya yang bernama Okami Sayu, ia membalas surat tersebut dan juga mengurutkan kesalahannya. Mencoba mengungkapkan semua kesalahannya di Niji Sanji IN. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi tepat pada tanggal 10 Maret 2023, Zion Lanja yang merupakan VTuber dari unit X Soleil dipecat oleh Niji Sanji IN. Diakibatkan dirinya terbukti melanggar 12 poin dari Niji Sanji dan berujung dengan pemecatan. Apalagi Niji Sanji juga mengungkapkan bahwa Zion juga sering melakukan kesalahan sejak debutnya bersama Niji Sanji IN dari Desember 2022. Ya mungkin ini lumayan speedrun lah ya, karena cuma 4 bulan dia berada di Niji Sanji. Dan siapa sangka keluarnya Zion Lanja ini merupakan awal dari runtutan banyaknya graduate yang ada di Niji Sanji di sepanjang tahun 2023. Kalau pengen mau dibahas nih siapa-siapa aja yang keluar di tahun 2023, akan kita bahas di lain video. Nanti di kolom komentar bilang aja, "Bang, bahas itu bang. Siapa-siapa aja yang keluar bang di 2023 bang." Oke, langsung aja kita ke poin pertama ya. Yang pertama, menggunakan lagu berhak cipta di live stream tanpa izin. Jadi hal ini terjadi pada tanggal 18 Desember 2022. Pada waktu itu, Zion memutar cover lagu pertamanya dan dirilis secara streaming. Kayak kasih tahu penggemar gitu loh. Kayak ngasih preview sama penggemar. Kayak, aku udah cover lagu ini loh. Nah, tapi diputar sama dia lewat stream. Dan Zion itu nggak tahu kalau itu nggak boleh, itu kesalahan. Sehingga ia meminta maaf kepada staf atas kesalahannya dan ia pun terkena suspend pada waktu itu. Oke, ini dia salah. Valid, no debat. Yang kedua, mengungkapkan informasi internal yang berpotensi menimbulkan masalah bagi Niji Sanji di stream. Nah, jadi waktu itu ada isu game Hogwarts Legacy. Ya, kalian tahu kan lah, serangan kaum Rainbow Kick pada waktu itu. Nah, Zion itu mengungkapkan kalau dia itu punya izin. Bahkan dia juga mengungkapkan game lainnya di masa depan. Namun setelahnya, staf IN itu bilang kalau mereka nggak boleh main game itu. Yang mana ternyata Niji Sanji itu nggak boleh ngomongin game-game yang ada kontroversinya. Terlebih waktu itu kontroversinya udah sampai level boycott. Kalau ini sih lebih ke mereka yang nggak bisa jelasin ke member buat SOP kerja. Karena kalau udah tahu game-game kontroversi itu dilarang disebut, ya udah jangan dibicarain gitu. Kayak member Holo ke game Cina gitu di zaman-zaman Megalithicum itu. Harusnya di sini stafnya harus lebih rajin lagi ngasih tahu informasi ke para member gitu. Biar member tuh nggak sesumbar ngomonginnya di stream. Tapi ya udahlah. Membuat statement yang menimbulkan spekulasi dan info internal menggunakan akun alter selama disuspend. Nah, ketika Zion disuspend, seluruh akunnya itu ke-lock, sehingga ia menggunakan akun alter buat main Twitter. Tapi karena dia banyak nge-like sesuatu yang bukan seharusnya dan membuat spekulasi berkembang, maka itu adalah kesalahan. Namun Zion nggak tahu mengenai hal ini, maka ia hanya bisa meminta maaf. Terlebih, salah satu admin Discord-nya bertindak dengan mengumumkan penjualan kembali Mospet Sayu yang dianggap sebagai salah satu rencana untuk meninggalkan perusahaan. Meskipun Zion telah menjelaskan hal ini, tetapi tetap saja Niji Sanji menganggap hal itu sudah direncanakan oleh Zion. Jadi kayak Niji Sanji itu menganggap Zion itu udah berencana memang cabut dari Niji Sanji gitu. Dengan balik ke akun lamanya dan ngejual lagi Mospet merchandise lamanya. Agak sujon ya. Ya tetap salah juga sih. Tapi aku ada statement gak setuju soal alter akun ini sih sebenarnya. Cuma nanti kita akan bahas lagi ya. Pernyataan yang menyinggung soal diskriminasi dan kekerasan Ziggs. Ada dua kasus di sini. Yang pertama adalah ketika Zion bermain game The Karaoke, sayangnya ketika stream dia terlalu lepas dan membuat joke yang gak pantas. Lalu yang soal diskriminasi ditujukan kepada 11 Desember ya, stream 11 Desember, di mana seorang viewer mengatakan, ya karena namanya Zion, jadi viewer itu nganggapnya, bisa nggak kita dipanggil Zionis? Dan Zion mengatakan ya kita nggak bisa ngelakuin itu. Namun Zion mengatakannya sambil ketawa gitu. Dan Niji Sanji menganggap ini ya meremehkan gitu. Padahal itu kan nggak boleh sama sekali gitu kan. Dan akhirnya ini masuk dalam surat pemecatan. Dari 4 poin ini ada 3 kesalahan dia ya. Karena poin ketiga itu menurut aku sih lebih kayak kesujon gitu loh.
Dari 4 kesalahan, 3 kesalahan dia memang. Oke, kita masuk ke poin kelima. Melanggar peraturan penggunaan game dan pembenaran palsu. Nah, ini case-nya lumayan banyak. Jadi, pada tanggal 4 Februari 2023, Zion streaming game Nintendo. Tetapi ada aturannya yang Zion nggak bisa katakan. Sehingga Zion melakukan kesalahan di mana YouTube punya fitur penyesuaian dan Zion tidak menyesuaikan deskripsinya teruntuk game tersebut. Ia pun ditegur. Simpelnya kayak gini deh. Kalau kalian lihat deskripsi streamnya Hololive, di situ pasti ada kayak semacam omongan game ini dimonetisasi setelah meminta izin terhadap pengembang game. Nah, itu artinya pengembang gamenya itu udah setuju kalau game ini boleh dimainkan streamer yang di bawah agensi dan boleh dimonetisasi. Kayak gitu. Karena pada dasarnya agensi ini kan perusahaan. Jadi jelas monetisasinya tuh harus ada izin gitu. Di bagian kedua masalah ini adalah soal main game Final Fantasy 14. Zion menggunakan akun lamanya untuk bermain game tersebut. Sebenarnya Zion sendiri udah bilang ke manajer dia mau pakai akun lama tapi karakter baru. Tetapi dia malah nggak ngelakuin dan pada akhirnya dia minta maaf gitu. Ini sebenarnya lebih ke arah dia mengakui kesalahannya semua nggak sih? Oke, kita lanjut yang keenam ya. Berniat main game bajakan. Zion itu membalas chat ketika stream di mana dia menggunakan ROM hacks yang secara teknik itu ya dia membajak gamenya, mengcrack gamenya. Tentu ini melanggar kebijakan perusahaan dan lagi-lagi dia minta maaf. Komentar yang dinilai menyinggung publisher game selama streaming. Nah, kalau yang ini, ketika streaming bermain Uno, Zion banyak mengkritik Ubisoft karena user interface-nya nggak ramah banget. Sehingga membuat dirinya sulit mengganti nama dan ia mengkritik game itu nggak user friendly. Ya, menurut aku sih sah-sah aja memang. Ya kayak kita ngekritik Genshin itu kikir gitu, sah-sah aja kan. Tapi ya mungkin karena dia under agensi ya nggak etis juga sih sebenarnya. Dan kalau dilihat ini si Zion ini kayak natural banget orangnya. Kayak udah ceplos-ceplos aja apa yang di otaknya gitu, dihantam semua sama dia. Sampai kayaknya dia lupa kalau dia tuh streamer di bawah agensi. Kalau di bagian ini aku tuh so-so aja lah. Cuman mungkin kayaknya Niji Sanji tuh ya preventif lah biar nggak ada masalah dengan publisher game gara-gara karyawannya kayak gitu. Ya udahlah. Oke, kita sekarang masuk ke yang ke-8. Memberi informasi palsu kepada liver Niji Sanji IN tentang obrolannya dengan Anikaler. Jadi, Zion itu bilang ke teman-temannya yang member Niji Sanji IN, kalau dia diperbolehkan pakai akun lamanya, akun sebelum debut, untuk main game Genshin ataupun game gacha lainnya. Menurut Zion, staff itu cuma bilang, ya nggak bagus aja kalau pakai akun lama di dalam stream. Bukan nggak boleh. Nah, ternyata dia tuh baru sadar hal ini setelah dia mendapatkan surat pemecatannya. Ternyata, nggak boleh pakai akun lama. Jadi kan memang kayak ada misinformasi aja gitu antara staff sama talentnya. Nah, jadi kalau kalian dipecat itu kadang ada perusahaan yang ngasih surat. Nah, perusahaannya itu biasanya suratnya berisi kesalahan-kesalahan kalian tuh, aib kalian tuh selama kerja. Ketika Zion mendapatkan suratnya, bacanya itu bahwa member itu nggak boleh pakai akun lama di game. Ya, ini misinformasi lah. 9. Mengklaim jika dirinya udah dapat izin dari Niji Sanji ketika melakukan sesuatu yang dilarang. Nah, kalau ini tuh soal membership. Di mana dia udah nyiapin semuanya, mulai dari emote, badge, yang itu disetujui oleh manajernya. Karena berpikir udah setuju, berarti izin Niji Sanji udah, menurut Zion. Dan dia berniat untuk mengaktifkannya pada malam Natal. Dan ternyata Niji Sanji itu belum mengizinkannya. Dan dia minta maaf atas hal itu. 10. Mengklaim dirinya disponsori brand. Jadi waktu itu, dia main The Cat Organized Neatly. Dia bercanda soal salah satu asetnya yang berlabel Disney. Ia pun melakukan candaan seputar ini bahkan mengakui dirinya itu disponsori oleh merek coklat tersebut. Dan kenyataannya itu nggak ada sama sekali. Nah, balik lagi kan. Dia tuh kayak ngasal aja. Kayak dia seakan lupa kalau dia tuh streamer di bawah agensi. Jadi kayak ngasal aja omongannya. Dan pada akhirnya dia diminta untuk memprivate VOD-nya karena di sana dia mengatakan sudah disponsori dan akhirnya dia minta maaf kepada staf atas hal tersebut. 11. Memberikan like kepada komentar yang mencemarkan nama baik Niji Sanji Livers dan Anicolors menggunakan alter akun. Zion mengatakan dia tidak sengaja me-like tweet orang yang berisikan meme kasar tentang di mana orang-orang membuat ancaman dan doxing akibat pengumuman suspend kepada Zion Lanza. Tetapi pada akhirnya dia meminta maaf atas dasar tersebut. Menurut aku sih ini berlebihan, kan dia pakai akun alternya. Seharusnya itu di luar kuasa Niji Sanji. Soalnya ini kan akun pribadi kan, masa iya dikontrol banget? Memang sih ada indikasi yang disebutkan, tetapi harusnya hal ini nggak bisa masuk ke dalam pelanggaran menurut aku. Karena pada dasarnya itu kan akun pribadi, bukan akun Niji Sanji. Gue jujur nggak setuju sama hal ini sih. Harusnya perusahaan itu nggak boleh ngurusin hal-hal yang bersifat privasi anjir. Tapi ya balik lagi, kita nggak tahu tuh kontrak mereka dengan Niji Sanji gimana. Apakah include akun pribadi atau enggak? Kalau iya, kalau memang include akun pribadi, harusnya si Zion Lanza itu aware dari awal. Yang ke-12, banyak tindakan dan komentar lain yang melanggar kontrak dan aturan. Zion sih bilang dia nggak tahu yang mana, intinya ini kesalahan yang lain.
Dari ke-12 ini, cuma 3 diantaranya yang menurut aku tuh nggak perlu-perlu banget. Tapi ini sih sebenarnya lebih ke karyawan yang udah kena SP berulang-ulang gitu dan dirangkum jadi satu. Aku tipikal orang yang nggak setuju kalau dunia kerja sama dunia pribadi itu dicampur itu. Tuh aku nggak setuju banget gitu. Karena begitu kerja, ya udah aku ngeletak profesional aku sebagai seorang karyawan gitu. Ketika pribadi, ya perusahaan itu nggak boleh interupsi anjir. Ya aneh aja kita diinterupsi begituan. Karena nggak ada hak dari perusahaan yang sampai nge-stop akun pribadi tuh menurut aku tuh nggak boleh dan nggak pantas juga anjir. Dan kalau dilihat dari deretan 12 poin tadi itu memang banyak kesalahan lebih ke arah dia rajin ceplas-ceplos aja sih soal apapun gitu. Kayak chatnya ngomong apa ceplas, chatnya ngomong apa ceplas, chatnya ngomong apa ceplas-ceplos gitu. Itu lah bahaya sebenarnya kalau nggak bisa ngerem itu bahaya. Dia tuh kayak nggak memandang dirinya tuh stream di bawah agensi tuh, kayak atas nama pribadi aja, kayak asal aja. Kayak kita gini lah. Kita tuh sebenarnya kalau ngejok kan suram-suram amat gitu. Kayak ngejok tuh kayak dark amat. Tapi ada situasional yang memang kita nggak bisa ngejok kayak gitu. Kita tuh ngejok, kita tuh cuma bisa di circle aja. Dan nggak boleh dibawa ke circle yang berbeda. Zion Lanjani hantam aja semuanya. Dan sebenarnya ketika interview Niji Sanji dengan HR-nya sebenarnya bisa screening dulu kelakuan si Zion Lanjani sebelum diterima. Apalagi kan sebelumnya dia VTuber. Harusnya mereka tuh bisa inspeksi dulu kan, gimana sih dia ketika stream tuh gimana gitu, apa masalahnya, problematika gitu ketika stream. Dari situ kan mereka tahu apakah ini bisa masuk Niji Sanji atau enggak gitu. Kan pasti Zion Lanjani tuh ngasih akun lamanya sebagai portofolio. Dari situ kan mereka bisa nilai harusnya. Dan menurut aku kenapa pemecatan secara publik itu harus detail? Alasannya simpel, karena supaya kita tuh punya data pembanding alasan pemecatannya. Misalnya kayak bagian Selen ini, Selen itu punya 5 poin kesalahan. Ya sebenarnya dari runtutan kesalahan, kalau kalian melihat POV-nya dari Niji Sanji, ini Selen jelas salah. Tapi sebenarnya kesalahan Selen ini itu berasal dari kemuakan dia terhadap Niji Sanji. Kayak akumulatif ketidaksukaannya terhadap sistem Niji Sanji yang toksik lah, yang katanya ada pembulian lah, dan segala macam, yang manajernya juga nggak kerja lah. Jadi akumulatif yang membuat dia harus melakukan kesalahan seperti itu gitu. Jadi ya mau cumanapun, mau kalian membela cumanapun, dari POV-nya Niji Sanji, Selen itu salah. Kalau kalian ngomong, surat itu seperti Niji Sanji cuci tangan. Semua perusahaan di dunia ini pasti cuci tangan. Tidak ada perusahaan yang salah. Mereka pasti cuci tangan. Kenapa penting bagi aku kita harus tahu kesalahan talent? Ya supaya kita tuh bisa tahu kita berada di posisi yang mana. Misalnya kayak Selen ini lah, kita ambil Selen yang paling baru lah. Kita lihat Selen punya 5 kesalahan poin. Tetapi 5 kesalahan poin ini itu referensinya karena manajernya tidak kerja, karena perusahaannya yang toksik, environment-nya yang jelek, yang membuat Selen harus melakukan kesalahan yang efeknya dia dipecat sama Niji Sanji. Kayak gitu. Nah, karena dari poin ini aku jadi bisa jelas gitu, aku all in-nya ke siapa. Jadi karena aku tahu kesalahan Selen di mana, dan aku tahu bisa runtutan kesalahannya gara-gara apa, aku jadi bisa all in ke Selen, dukung Selen. Karena kesalahan Selen itu karena dia memang muak sama Niji Sanji. Makanya dia buat kesalahan kayak gitu, endingnya dipecat. Nah, tapi aku ada yang gak suka sama surat ini. Karena surat ini berlebihan, detailnya itu berlebihan. Nah, bagian yang ini aku gak suka sama bagian ini. Karena menjelaskan negosiasi antara Niji Sanji dan Selen. Bagian ini harusnya tuh gak perlu dijelasin, karena menimbulkan witch hunt ke talent yang lain. Harusnya mereka tuh bisa seperti Hololive dan Mel aja. Jadi Niji Sanji itu bisa buat Terminator ini dibuat sesuai kesepakatan bersama. Udah selesai sampai situ aja, nggak perlu dijelasin apa segala macem lah. Harusnya nggak perlu dibilang gitu. Itu kan jadi backfire untuk mereka endingnya. Dan aku jujur aja, aku senang banyak nggak setuju sama pendapat aku di komentar, tapi mereka tuh nggak pakai emosi, mereka tuh berdiskusi gitu. Ya terus kayak gitu ya, keep it up aja. Karena pada dasarnya aku tuh kan punya pemikiran sendiri. Dan kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan, it's free. Asal sopan. Kadang ada yang kayak marah-marah gak jelas, cuman ngebelain sampai bias. Ya gak perlu marah-marah, kalian diskusi sopan aja bakal ku baca gitu. Kita asumsikan aja lah, Selen itu dipecat gak pakai poin-poin ini. Misalnya Selen itu dibuat aja satu surat, terus Selen bilang Selen melanggar aturan aktivitas. Buset, itu kebakarannya pasti lebih parah dari yang sekarang aja. Yang udah dijelasin aja bisa kebakaran hebat seperti sekarang, apalagi gak dijelasin. Itu pasti kayak Selen dibungkam lah, emang sengaja dipecat lah, apalagi mana gitu ya. Pasti banyak spekulasi yang lebih parah dari yang sekarang gitu. Yang sekarang udah parah banget, apalagi kayak gitu. Itu pasti lebih parah gitu. Jadi mengetahui poin-poin kesalahan itu kan kita bisa tahu, kita bisa memposisikan diri kita di mana gitu. Kita bisa tahu kayak Zion Lanjani 12 poin. Nah, dari sini kan kita bisa lihat runtutan masalahnya. Dari sini ya beberapa poin memang Zion Lanjani itu salah, memang salah. Itu sebenarnya yang aku pengen tahu dari Hololive gitu. Mel itu dipecat kenapa? Karena kan kebanyakan asumsi bias. Ya Mel itu baik, Mel itu pasti nggak sengaja membiarin sama yang lain. Itu Mel itu pasti mabuk.
karena gini-gini. Ya nggak bisa guys, konsepnya itu nggak gitu. Pemecatan itu terjadi ya pasti karena hal yang nggak baik. Walaupun ada poin yang nggak bisa aku pungkiri, ya itu untuk jaga aib talent. Ya udah sih, so far it's good for Mel. Cuman sebagai orang yang nonton Hololive, aku juga pengen tahu gitu dipecatnya karena apa gitu. Kalaupun emang nggak ada ya udahlah. Cuman ya namanya juga orang kepo, karena orang pengen tahu ya wajar kan. Kita kan pengen tahu biar kita bisa memposisikan diri kita di mana gitu, di dalam sebuah masalah gitu. Kalau aku selalu berpikirnya kayak gitu. Tapi kalau dalam poin ini aku jelas-jelas all in ke Selen ya. Soalnya kemarin tuh aneh banget, gara-gara poin aku menjelaskan aku lebih suka note-nya Niji Sanji, dibilang aku malah nyempong Niji Sanji. Bikin video 15 menit, aku suka pemecatannya detail, Lo dukung Niji Sanji ya? langsung kayak gitu, bangsat. Aneh banget. Tapi udahlah. Oke, thank you semua. Seperti biasa, kalau kalian ada hal yang nggak setuju ataupun nggak setuju, silahkan drop di kolom komentar ataupun nambahin juga silahkan. Itu aja dari aku. Oke, thank you semua. Hanya orang bego sih yang milih Niji Sanji anjir. Ya, silakan nonton Dokibert ya.